5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai hai hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2. Kita belajar di tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan. Subtema 2, menjaga keselamatan di rumah, pembelajaran yang ke-6. Mari adik-adik yang hebat, kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik yang hebat, Udin dan teman-temannya itu sedang bermain sepeda. Mereka bermain di halaman rumah. Bermain sepeda itu harus berhati-hati ya. Jika terjatuh, badan kita bisa terluka. Nah, kita harus memperhatikan keselamatan diri kita. Perhatikan di sini ada gambar Siti, Udin, dan teman-temannya sedang bermain sepeda. Nah, Siti bertanya nih kepada Udin adik-adik. Udin, siapa yang membelikan kamu sepeda? Kapan kamu bisa bersepeda? Tanya Siti. Ayahku yang membelikannya. Aku baru pandai bersepeda. Kata ayah, jika bersepeda harus berhati-hati. Benda-benda di sekitar juga harus diperhatikan dengan baik. Jawab Udin. Adik-adik, dari percakapan tadi nih, ada beberapa pertanyaan yang akan kita jawab. Apa isi percakapan Udin dan Siti? Nah, isi percakapan Udin dan Siti adalah tentang sepeda Udin dan nasihat ayah Udin ketika Udin bersepeda. Pertanyaan berikutnya adik-adik, apa yang akan terjadi jika bermain sepedanya tidak berhati-hati adik-adik? Ya, yang akan terjadi adalah kita bisa jatuh dan akan membahayakan keselamatan diri kita. Nah, kalau kita jatuh kan bisa terluka adik-adik ya, jadi membahayakan diri kita. Adik-adik yang hebat, baca kalimat tanya di bawah ini. Masih ingatkah kamu kegunaan masing-masing kata tanya? Nah, di sini ada kalimat tanya, siapa yang membelikan kamu sepeda? Kapan kamu bisa bersepeda? Adik-adik tentunya masih ingat, kalimat tanya itu berguna untuk menanyakan sesuatu. Nah, kalimat tanya kalau kita tulis selalu dibubuhi dengan tanda tanya di akhir kalimat. Ini tanda tanya adik-adik. Kegunaan masing-masing kata tanya sudah Kak Citra terangkan atau Kak Citra jelaskan pada pembelajaran sebelumnya atau pada video tentang kalimat tanya. Nanti linknya ada di description box. Kalian tinggal klik saja linknya. Kalian bisa lihat kegunaan dari masing-masing kata tanya. Adik-adik yang hebat, buatlah kalimat tanya berdasarkan gambar berikut ini. Jangan lupa ya, kalau kalian menuliskannya harus memakai tanda tanya di akhir kalimat. Nah, di sini ada gambarnya adik-adik. Nah, di sini ada gambar Siti dan Udin terjatuh. Lalu ada kata tanya yang mengelilinginya. Contoh kalimat tanyanya, apa yang terjadi pada kedua anak tersebut? Siapa nama anak yang terjatuh dari sepeda? Kapan mereka jatuh dari sepeda? Di mana mereka jatuh dari sepeda? Bagaimana cara agar tidak terjatuh dari sepeda? Mengapa mereka jatuh dari sepeda? Ini contoh kalimat tanya ya dari gambar tersebut. Adik-adik bisa membuat kalimat tanya yang lainnya.
Adik-adik yang hebat, Udin dan teman-teman bermain sepeda. Udin dan teman-teman ini berbeda agama loh adik-adik. Mereka juga berbeda daerah asal. Walaupun berbeda, mereka itu bermain sepeda dengan rukun. Sikap mereka telah menunjukkan sikap bersatu dalam keragaman. Nah, pernahkah adik-adik bermain yang menunjukkan sikap bersatu dalam keragaman? Adik-adik, coba tuliskan kegiatan bermain yang pernah kamu lakukan bersama temanmu. Tuliskan nih yang menunjukkan persatuan dalam keragaman. Misalnya di sini nama permainannya adalah bermain sepeda, bermain sepak bola, bermain kucing dan tikus, bermain kucing jongkok, bermain kasti, bermain peta umpet, dan lain sebagainya. Adik-adik yang hebat, Udin dan teman-teman tadi mulai bermain pukul 16 atau pukul 4 sore. Mereka bermain selama 1 jam. Nah, mereka itu selesai bermain pukul 17.00 atau pukul 5 sore. Adik-adik yang hebat, di sini kita akan bersama-sama mengerjakan soal nih, membahas soal yang ada. Di sini Siti mulai bermain boneka pada pukul 16 atau pukul 4 sore. Nah, ia bermain selama 1 jam. Pukul berapakah ia selesai bermain? Kalau bermain 1 jam berarti jarum pendeknya ini harus berputar 1 kali ya, atau bergerak 1 kali ya. Angka 12-nya memang bergerak penuh. Nah, berarti dari pukul 4 1 jamnya adalah pukul 5. Jadi kita bisa gambarkan jam selesainya bermain boneka adalah pukul 5 sore atau pukul 17.00. Ini caranya seperti ini adik-adik, dengan membuat lengkungan. Tapi bisa juga memakai rumus adik-adik ya. Selesainya bermain itu sama dengan mulainya bermain ditambah lamanya bermain. Mulainya bermain itu pukul 16.00. Nah, ditambah 1 jam karena lamanya bermain 1 jam. 16 ditambah 1 sama dengan 17. Nah, 17 ini yang dimaksud adalah pukul 5 sore. Jadi Siti selesai bermain boneka itu pukul 17.00 atau pukul 5 sore. Kita lihat soal berikutnya adik-adik ya. Benny mulai membantu ibu pada pukul 14.00. Nah, 14.00 itu adalah pukul 2 siang. Ia membantu ibu selama 60 menit. Pukul berapakah ia selesai membantu ibu? Berarti di sini kita bisa pakai rumus selesai membantu ibu itu sama dengan mulai membantu ditambah lamanya membantu. Nah, mulai membantunya pukul 14.00 ditambah 60 menit. Nah, 60 menitnya ini harus kita ubah dalam jam dulu adik-adik. 60 menit itu ada berapa jam? Ya, 60 menit itu adalah 1 jam. Maka 14.00 ditambah 1 jam berapa? 15.00. Jadi di sini Benny selesai membantu ibu itu pukul 15.00 atau pukul 3 sore. Pukul 3 sore itu jarum pendeknya di angka 3, jarum panjangnya di angka 12. Kita lihat soal berikutnya adik-adik ya. Udin mulai bermain kasti pada pukul 15.00 atau pukul 3 sore. Ia bermain selama 1 jam. Nah, pukul berapakah ia selesai bermain? Maka selesai bermain rumusnya sama dengan mulainya permainan ditambah lamanya bermain. Mulainya permainan pukul 15.00 ditambah 1 jam
Berarti selesainya bermain kasti itu pukul 16.00. Maka Udin selesai bermain kasti itu pukul 16.00 atau pukul 4 sore. Nah, jarum pendeknya di angka 4, jarum panjangnya di angka 12. Seperti itu ya adik-adik ya. Kita lihat soal berikutnya supaya kalian lebih paham lagi. Lani dan teman-teman itu mulai bermain peta umpet pada pukul 16.00. Nah, 16.00 itu berarti pukul 4 sore. Mereka bermain selama 120 menit. Nah, 120 menit nanti kita ubah dalam jam adik-adik. Pukul berapakah mereka selesai bermain? Maka mereka selesai bermain itu rumusnya sama dengan mulainya bermain ditambah lamanya bermain. Mulainya bermain itu pukul 16.00 ditambah 120 menit. 120 menit ini kita ubah dalam jam. Nah, itu ya, kita kurung dulu. 120 menit kalau diubah dalam jam itu dibagi 60. Ya, adik-adik tinggal coret saja angka nolnya, nanti ketemu 12 dibagi 6. 12 dibagi 6 itu sama dengan 2. Berarti di sini 16.00 ditambah 2 jam. 2 jam ini dari 120 dibagi 60 menit ini. Nah, 16 ditambah 2 sama dengan 18 ya, 18.00. Maka Lani selesai bermain peta umpet itu pukul 18.00 atau pukul 6 sore. Berarti jarum pendeknya di angka 6, jarum panjangnya di angka 12. Seperti itu ya adik-adik ya. Kita lihat soal berikutnya. Benny mulai belajar pukul 7 ya, pukul 7 pagi. Nah, di sini ya, pukul 7 pagi kita gambar dulu jamnya. Lalu ia belajar selama 4 jam. Pukul berapakah ia selesai belajar? Nah, selesai belajarnya sama dengan mulainya belajar ditambah lamanya belajar. Mulainya belajar pukul 7 ditambah lamanya belajar 4 jam. 7 ditambah 4 sama dengan 11 ya, 11.00. Jadi di sini Benny selesai belajar pukul 11. Nah, kita buat nih adik-adik jarum pendek dan jarum panjangnya. Pukul 11 berarti jarum pendeknya di angka 11, jarum panjangnya di angka 12. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 8, subtema 2 pembelajaran yang ke-6. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.